Promosi di iklan udah paling mantep, yang lain lewat. Silakan Kak tiketnya, jarang-jarang ada acara seperti ini. Mari Kak. Hah, zaman gini masih pakai brosur, yang bener aja. Loh, kalau brosur informasinya bisa dibaca ulang, lebih hemat, gak mahal ya Kak. Jangan salah, iklan tuh bisa di-sharing secara nasional. Kalau radio bisa, kalau TV bulat jadi tonton. Sedangkan kamu pakai brosur, buang-buang kertas. Pilih, iklan mahal-mahal juga di skip mulu. Yalah, skip. Mau promosi dimanapun gak ada yang salah kok, karena promosi itu bukan ditentukan oleh media promosinya, tapi ditentukan oleh bagaimana kita merancang dan menentukan target-target yang sesuai dengan tujuan event. Dalam sebuah event, pasti terdapat target pasar yang ingin dicapai. Tapi, target pasar tidak selalu sepihak saja. Contohnya, event Borobudur Jazz yang menjadi target utama adalah penikmat musik jazz. Target pasar kedua adalah pecinta band-band yang akan tampil. Lalu, target pasar ketiga adalah mereka yang suka dengan suasana outdoor. Sehingga, untuk menentukan dan menjangkau target pasar, diperlukan dua hal. Yang pertama, mengenali target pasar potensial. Seperti contoh sebelumnya, target pasar potensial adalah mereka yang menyukai musik-musik jazz. Sedangkan, sebagian lainnya datang ke event tersebut hanya merupakan target pendukung. Lain hal dengan event pernikahan, ulang tahun, dan acara kampus yang sangat mudah untuk mendapatkan target pasar utama dan yang potensial. Karena event yang diadakan ini, target pasarnya adalah teman, kerabat, dan saudara. Dan jika itu acara kampus, sudah pasti yang menghadiri acara adalah pihak internal dan eksternal, yaitu mahasiswa atau mahasiswi yang berkuliah di universitas yang berbeda. Yang kedua, menentukan tempat diadakannya event. Penyelenggara event menentukan siapa target pasar yang bisa dijangkau. Untuk menentukannya, bisa dilakukan dengan melihat informasi sensus penduduk setempat untuk mengetahui jarak tempat tinggal penduduk ke tempat event yang akan ditentukan, atau untuk menghitung jumlah penduduk yang kira-kira bisa menjadi target pasar utama atau target pasar kedua. Data juga dapat berupa informasi tentang kelompok sosial yang ada dan di mana mereka selalu berkumpul, sehingga bisa menjadi salah satu cara untuk menentukan tempat event yang akan diadakan. Dengan kata lain, dua hal ini merupakan bagian dari segmentasi event. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan target pasar. Hal penting yang harus dilakukan adalah mengetahui alasan mengapa pengetahuan tentang target pasar menjadi penting bagi penyelenggara acara, bagaimana mempromosikan event ke kelompok tertentu, serta mengetahui jenis kegiatan apa yang akan mereka nikmati. Menyusun rencana yang bisa memengaruhi target pasar agar tertarik dengan promosi marketing adalah dengan cara menawarkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan target pasar. Cara mengetahuinya dengan melakukan riset yang berisi tentang media apa yang digunakan dan apa yang sering dilakukan di media tersebut. Saat ini, media sosial seperti Instagram banyak digunakan untuk mempromosikan event. Tren saat ini yang disukai oleh pengguna Instagram adalah diselenggarakannya giveaway, kuis berhadiah, dan paid promote. Melihat dari tren tersebut, peluang untuk melakukan promosi di Instagram sangat berpengaruh untuk dapat mempromosikan event. Petugas pemasaran penting memiliki pemahaman tentang siapa yang melakukan pembelian, siapa yang mendapatkan tiket, dan bagaimana Anda bisa mempengaruhi mereka untuk melakukannya. Hal ini dinamakan targeting. Nah, setelah mengetahui tentang segmentasi dan targeting, ada hal yang paling penting nih, yaitu penganggaran dalam mempromosikan event. Anggaran pemasaran dalam suatu event mencakup pra-event, hari H berjalannya event,
hingga pasca event. Biasanya, anggaran atau biaya untuk melakukan promosi dilakukan sebelum acara dilaksanakan atau pra-event adalah keperluan untuk mencetak brosur, poster, pamflet, banner, spanduk, dan lain-lain yang harus dianggarkan secara detail. Anggaran ini berguna untuk melihat estimasi pengeluaran dan keuntungan yang didapat setelah melakukan promosi. Jika anggaran melebihi kemampuan, di sini promosi yang digunakan harus memiliki keefektivitasan yang paling tinggi dari semua jenis model promosi. Promosi tidak hanya melakukan iklan dengan harga yang mahal. Salah satu cara lain adalah bekerja sama dan berkolaborasi dengan media partner dan sponsorship. Hal ini dapat dijadikan acuan media promosi mana yang paling efektif untuk digunakan. Berikutnya ada jadwal pemasaran. Jadwal pemasaran ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada penyelenggara tentang waktu tunggu berbagai aktivitas pemasaran guna merencanakan apa yang perlu dilakukan dan kapan untuk mendapatkan manfaat maksimal dari upaya pemasaran. Misalnya brosur. Dalam pembuatan brosur, mungkin memerlukan waktu beberapa minggu. Teks harus ditulis, foto harus disediakan, draft disusun oleh desainer grafis, kemudian diperiksa apabila ada kesalahan agar bisa segera dikoreksi, dan kemudian diperiksa lagi sebelum dicetak. Jadwal pemasaran juga berlaku hingga pada saat pelaksanaan promosi untuk mengetahui berapa lama dilakukannya promosi. Yang terakhir adalah pengaruh catatan jumlah pengunjung terhadap efektivitas promosi yang dilakukan. Catatan jumlah pengunjung memiliki fungsi bagi penyelenggara event untuk mengetahui seberapa banyak audiens yang akan hadir dan sebagai acuan untuk mengadakan promosi acara selanjutnya. Setelah acara yang kita buat selesai, kita dapat meminta pendapat beberapa orang mengenai acara yang kita buat. Jelas, ini sangat berguna untuk membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan event yang dilaksanakan, serta untuk dapat mengukur seberapa efektif promosi dan event yang dilaksanakan. Penyelenggara event dapat menggunakan kuesioner untuk mengetahui keefektifan dari strategi promosi yang dilaksanakan dan apakah event tersebut memuaskan bagi audiens. Nah, udah tahu kan bagaimana mempromosikan suatu event? Wah, maaf ya bro, aku udah salah nilai kamu. Maaf ya.